Halo, saya Abraham Silaban. Saya eksekutif produser dan merangkap pembaca berita, penyiar berita di iNews TV, MNC Media. Menghadiri saat Betul. dan viral soal sepatu. Ini luar biasa ya, karena itu memang atensi yang begitu banyak. Tayangan saya disaksikan oleh jutaan pasang mata di televisi, bahkan di YouTube. Bisa dicek di sana betapa animo publik begitu tinggi lewat dunia maya bahkan dunia nyata. Awalnya yang saya kira ketika saya hadir di Padepokan, yang hadir hanya 100-an orang, tapi saya bisa pastikan di sana yang hadir hampir 5.000 orang hanya untuk melihat seorang mantan terpidana yang bernama Saka Tatal. Ia harus menjalani hukumannya dengan cara yang ia tidak duga-duga, tapi ia juga membuktikan bahwa dalam segala upaya, lewat jalur pengadilan, lewat luar pengadilan, termasuk lewat sumpah pocong yang diyakininya, ia berusaha melakukan itu. Itu kan menarik sebagai suatu peristiwa. Maka saya hadir di situ dan melihat upaya itu, dan di luar dugaan saya animo publik begitu tinggi. Ini menunjukkan betapa percayanya publik kepada apa yang disampaikan oleh Saka Tatal sebagai seorang pribadi. Dan di luar dari dugaan itu, ketika saya sedang liputan sumpah pocong, detik-detik sumpah pocong itu dilakukan, dan saya melihat bahwa di sana ada insiden yang saya alami, di mana sepatu saya hilang. Ini sepatu yang saya gunakan. Kenapa saya harus melepaskan sepatu? Karena itu kan ada kain kafan. Kita kan nggak bisa liputan ataupun menginjak tempat-tempat itu dengan berlaskan kaki. Maka sebagai bentuk penghormatan terhadap tradisi, saya melepaskan alas kaki. Dan saya berusaha untuk menyimpan alas kaki itu di tempat yang saya bisa jangkau. Dan di luar dugaan saya, membludaknya orang di sana membuat ada kesempatan yang dilakukan atau diambil oleh orang-orang tertentu yang kemudian membuat bahwa sepatu saya hilang. Dan hari ini kemudian kurang dari 8 hari sepatu itu ditemukan. Ini luar biasa. Karena apa? Karena ditemukannya sepatu ini sudah menjadi penantian banyak orang. Publik menunggu dan menanti. Ini yang di trending, ini juga yang sempat menjadi viral, dan di mana sepatu wartawan yang melakukan peliputan saat itu. Dan hari ini sepatu sudah ditemukan. Sepatu itu adalah sepatu Abraham Silaban yang ditemukan oleh kawan-kawan semua lewat jalur media sosial, dan artinya sepatu ini kembali ke tuannya. Artinya sepatu ini kembali dengan sendirinya. Pesan moralnya adalah bahwa ketika sepatu ini kembali dengan sendirinya, maka kita yakin pula bahwa kebenaran dan keadilan akan kembali dan menemukan jalannya sendiri. Saya sendiri nggak. Saya nggak percaya. Saya nggak percaya. Tapi ada juga yang menduga jangan-jangan ini adalah dampak dari klinik. Jadi korban ketika kemudian klinik itu disampaikan atau sumpah itu disampaikan, saya menjadi orang yang kualat dalam saat itu gitu kan. Tapi nggak juga, karena 1 jam setelah sumpah itu dilakukan, saya jalan ke restoran. Apa yang terjadi di restoran itu, pengusaha restoran ternyata penggemar saya. Dia menanyakan nomor sepatu saya, dan nomor sepatu saya adalah nomor 42, dan dia bergegas lari ke belakang. Saya pikir dia akan memberi sepatu saya, jangan-jangan sepatu saya sudah sampai di sana. Ternyata bukan. Dia datang membawa sepatunya, dia bilang, "Bang, ini sepatu yang hanya sekali saya pakai, dan itu umroh ke Tanah Suci. Dan saya berikan kepada Bang Abraham, karena saya tahu Bang Abraham berjuang mati-matian untuk membela kebenaran dan mengawal isu-isu kemanusiaan." Dan saya diberikan sepatu itu oleh orangnya, sepatu yang sekali dibawa dan itu juga digunakan hanya ke Tanah Suci. Dan saya mau nggak mau harus menerimanya. Dan saya tadinya pulang dari Padepokan telanjang kaki menggunakan sendal swallow yang saya beli di minimarket. Pada akhirnya saya diberikan sepatu. Artinya apa? Artinya ini nggak kualat. Artinya kan Tanah Suci sudah menginjakkan kaki di sana. Artinya apa yang sudah diinjakkan di Tanah Suci, yaitu lewat sepatu itu, kini saya memakainya gitu. Ini sepatu yang abang pakai, balik lagi. Yang balikin itu siapa? Pertanyaannya itu bang, belum selalu. Itu dia. Saya kan live di TikTok, dan yang menyaksikan TikTok itu kan ribuan. Pengikut saya di TikTok itu di atas 260.000 dan likes-nya di atas 6 juta. Dan setiap kali saya live TikTok itu ribuan yang menyaksikan. Dan dari ribuan yang menyaksikan, bahkan sampai tadi malam ratusan, sempat berkurang karena semakin malam. Nah, tiba-tiba pada akhirnya ada pengakuan dari seseorang yang disebutkan menemukan sepatu saya. Nah, sepatu ini disebutkan dalam keadaan diinjak-injak, tertendang oleh bocil dan lain sebagainya, dan pada akhirnya diselamatkan alias diamankan
Saya juga bingung diamankan karena apa dan sebagainya. Tapi kita juga patut menghargai, kita berterima kasih karena inisiatifnya mengembalikan. Dan anak ini kan yang disebut masih anak sekolahan gitu. Tapi kita bisa melihat dari ciri-ciri apakah sepatu ini adalah sepatu yang memang terinjak-injak atau sepatu yang memang terlantar dan sebagainya. Tapi kita masih kelihatan mulus lah ya. Jadi karena sepatu ini masih mulus ya kita bersyukur saja. Dan kita sampai pada kesimpulan bahwa sepatu ini kembali dengan cara yang baik kepada tuannya yang sudah menantikan. Dengan konteks di daerah yang baru lihat dengan harga sepatu yang kita anggap di Jakarta lebih dari 1 juta. Ya kan ada dugaan bahwa wah ini sepatu bagus saya ambil. Gimana? Ya bisa aja. Kan pencurian kan terjadi di tempat-tempat yang keramaian kan saat pencopetan dan sebagainya. Tapi dari sekian banyak sepatu, kenapa harus sepatu saya yang diambil? Kenapa harus sepatu ini yang menjadi target? Sepatu produser saya ditemukan dan sepatu orang-orang lain juga di sana banyak reporter dan presenter yang ada di sana juga ditemukan. Lantas kenapa sepatu ini yang patut kita pertanyakan mengalami kehilangan, tapi hari ini sudah ditemukan dan kita bersyukur saja bahwa ini sudah kembali pada tempatnya dan pesan moralnya bukan soal harga, Bang. Ini sepatu saya sudah gunakan untuk mengawal kasus-kasus kemanusiaan sekian lama. Kasus Vina dan Eki itu hanya kasus baru-baru ini saja. Saya mengawal kasus bayi tertukar, saya mengawal kasus-kasus skandal dan korupsi. Saya bertemu dengan berbagai banyak kalangan dari masyarakat kecil sampai masyarakat atas. Kita bertemu dengan mereka dari berbagai level, dari berbagai lintas ekonomi dan sebagainya. Artinya apa? Artinya alas kaki ini adalah simbol perjuangan. Dengan kembalinya alas kaki ini, saya sampaikan bahwa yang namanya perjuangan nggak boleh dihentikan. Ini sudah saya ikhlaskan. Bayangkan, saya sudah capek live dan siaran. Saya sudah bilang bahwa sepatu ini saya sudah ikhlaskan. Tapi ia kembali dengan sendirinya. Betapa luar biasanya. Masyarakat Cirebon bahkan sampai memaki-maki siapa yang mengambilnya. Mereka ingin membuktikan bahwa kota mereka, daerah mereka tidak hina. Dan mereka secara serempak mencari sepatu ini. Dan pada akhirnya ada inisiatif dari seseorang yang minta kepada saya untuk disembunyikan identitasnya dan mengembalikan sepatu ini. Dengan upaya yang sudah dilakukan oleh banyak sekali warga, bukan hanya Cirebon. Saya dapat dukungan dari Taiwan, dari Dubai, dari Qatar, dari Singapura, dari pekerja migran Indonesia yang semua menanya sepatu ini. Bayangkan, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mundur dari jabatannya. Apa komen netizen? Di mana sepatu Abraham Silaban? Ini kan luar biasa. Banyak isu-isu yang lain yang terjadi di luar sana, termasuk jelang kemerdekaan dan sebagainya. Tapi yang ditanyakan apakah sepatu wartawan itu sudah ditemukan? Dan pertanyaan publik saya jawab melalui media ini. Sepatu itu sudah ditemukan kawan-kawan. Dan terima kasih untuk segala doa. Akankah ini buat jadi pesan buat masa tua atau tetap masih dipakai untuk mencari berita yang lebih adil, Bang? Tanggal 16 saya akan ke IKN, Ibu Kota Nusantara, dan saya akan tetap gunakan ini. Ini sebagai bentuk apa? Ini sebagai bentuk upaya saya tidak akan berhenti untuk memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Maka dari itu, teman-teman, terima kasih atas segala bentuk dukungan. Saya Abraham Silaban nggak akan berhenti. Kita ingatkan betul bahwa kebenaran dan keadilan tidak datang begitu saja ke hadapan kita, tapi itu butuh proses perjuangan untuk mendapatkannya. Maka dari itu bantu saya, bantu kami, terus dukung saya, Abraham Silaban dan tim saya melalui program saya AB Plus di iNews dan juga The Prime Show di iNews jam 8 malam hari Senin dan jam 8 malam hari Rabu. Ini semua saya lakukan untuk teman-teman semua yang merindukan kebenaran dan keadilan. Sebisa mungkin saya nggak akan jemu-jemu. Termasuk kasus ini, saya nggak akan berhenti untuk memastikan bahwa isu-isu kemanusiaan kita soroti betul dalam bentuk pemberitaan. Kalau netizen atau deterjen kepo, sepil dong siapa sih yang ini, inisial ini, akan dijawab kan nanti nextnya? Untuk yang mengambil sepatu ini? Enggak, yang membalikan. Yang membalikan? Yang membalikan minta disembunyikan identitasnya. Saya kan memberikan apresiasi kepadanya. Saya akan berusaha untuk bertemu kepadanya. Tapi kan lagi-lagi kita akan tunggu waktunya. Saya akan ke Cirebon, saya akan bertemu dengannya. Tentu saya akan bertanya, dengan cara apa dia mendapatkannya, dari mana dia mendapatkannya. Sepatu saya yang terinjak-injak pada faktanya bersih dan terima kasih sudah menjaganya. Tapi lepas dari itu, saya nggak akan berhenti. Saya nggak akan mau terintimidasi. Apapun itu, saya akan terus berjuang dengan gigih untuk semua yang menyaksikan saya dan semua yang memberikan dukungan kepada saya. Soal kasus yang masih belum jelas keterangan dengan kasus Vina, Abang sebagai media juga atau sebagai jurnalis melihatnya gimana? Spill 2 kata melihat kasus ini. Ya, saya merindukan bahwa kasus ini semestinya dijelaskan dengan cara transparan dan terang benderang. Hanya dengan cara itulah publik bisa percaya bahwa hukum bisa bertindak pada tempatnya.
Maka dari itu kita berharap bahwa semua pihak stakeholder yang ada di sini akan memberikan pemantauan sejelas-jelasnya, seterang-terangnya, agar kemudian kasus ini bisa diselesaikan dengan cara saksama dan tempo yang singkat-singkatnya. Mantap. Terima kasih. Itu Rasis Infotainment. Dan untuk mendapatkan berita terupdate, like, komen, share, dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Tetap Drasis, rumor artis dan selebritis. Bukan gosip, tapi fakta. Untuk mendapatkan berita terupdate, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, comment, and share, dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya. Saksikan terus Rasis, more artis dan selebritis, Bukan gosip. tapi fakta.